Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang namanya Pak Beni. Dia adalah seorang yang pekerjaannya adalah tukang ngurus buruh migran Indonesia di luar negeri. Beliau mewartakan kepada halayak bahwa di Kamboja itu ada banyak orang Indonesia yang dikerahkan untuk jadi tukang operator judi online. Dan tentu saja judi online yang dimaksud itu mengarahnya kepada Indonesia, mengarahnya kepada orang-orang di Indonesia untuk ikutan judi di sana. Nah, yang luar biasanya adalah bahwa beliau menyebut bahwa judi online di Indonesia itu dikendalikan oleh seseorang yang namanya inisial T. Yang dia kebal hukum. Jadi si inisial T ini dari dulu sampai sekarang, sejak dia beroperasi tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah ketahuan, dan tentu saja tidak pernah berurusan dengan kepolisian di Indonesia. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir di tahun 2023 tahun lalu itu kerugian akibat judi online di Indonesia itu mencapai sampai 350-an triliun rupiah. Dan kalau misalkan tahun ini diprediksikan itu sampai tembus 900 triliun rupiah. Jadi dalam 2 tahun saja kerugian negara yang sebenarnya ditanggung oleh rakyat Indonesia itu mencapai 1,2 triliun rupiah hanya dalam waktu 2 tahun. Luar biasa. Nah, yang luar biasanya inisial T itu siapa? Ini yang akhirnya menjadi masalah itu. Inisial T itu siapa? Ada yang mengira bahwa itu adalah Tommy Hermawan, ada yang mengira itu adalah Tommy Winata, ada yang mengatakan bahwa itu adalah Titi DJ, Taksido Bertopeng, Thomas and Friend, Triple H, kemudian Tukul Arwana, Tarik Halilintar, ada Thanos, ada apa. Nama T itu benar-benar tidak diketahui. Nah, tapi pada akhirnya ketika kasus ini bergulir, saya secara pribadi tidak lagi penasaran pada nama inisial T itu, dan mungkin juga sepertinya bukan yang menjadi pokok permasalahan, karena yang jadi pokok permasalahan itu adalah reaksi dari pejabat-pejabat elit kita ketika nama itu disebutkan. Jadi misalkan gini, Pak Beni mengatakan bahwa saya sudah melaporkan inisial T ini setahun yang lalu dalam rapat terbatas. Dan pada waktu itu ada Pak Jokowi, ada Pak Listio Sigit, kemudian ada Pak Mahfud MD, ada banyak pejabat-pejabat level atas itu di sana dikasih tahu, dan banyak di antara mereka yang bereaksi kaget. Nah, ketika kemudian ditanyakan kepada Pak Jokowinya mengeluarkan reaksi yang aneh gitu. Pak Jokowi mengatakan bahwa, wah, saya tidak tahu, silahkan tanya kepada Pak Beni. Nah, ini istilah tidak tahu inilah yang justru bahkan jauh lebih berbahaya daripada inisial T itu sendiri. Kenapa? Jadi kemungkinannya gini, kenapa Pak Jokowi tidak tahu? Kemungkinan yang pertama adalah Pak Beni berbohong. Kan Pak Beni mengatakan saya sudah lapor kepada Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi mengatakan bahwa saya tidak tahu. Jadi kemungkinannya adalah Pak Jokowi bohong atau Pak Beni yang berbohong. Tapi mungkin anggaplah kemungkinan yang pertama Pak Beni yang berbohong. Kemungkinan yang kedua adalah Pak Beni sudah melaporkan sejak setahun yang lalu, tetapi Pak Jokowinya mengabaikan itu. Bahkan ketika negara rugi 1.200 triliun dalam waktu 2 tahun, diabaikan. Atau kemungkinan yang ketiga, dan ini saya pikir adalah salah satu yang layak untuk dipertimbangkan, Pak Jokowi sudah tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Makanya kalimatnya adalah, saya tidak tahu, silahkan tanya Pak Beni. Kan Pak Beninya sudah lapor pada Pak Jokowi, kok malah menyuruh media malah menanyakan lagi kepada Pak Beni. Ini kan seakan ini adalah lempar tanggung jawab gitu. Seakan tidak mau tahu, pokoknya silakan aja serahkan ke situ. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ini, dalam tanda kutip ketidaktahuan ini. Kemudian ada yang unik lagi. Pak Beni kemudian melaporkan juga kepada halayak bahwa dia sudah memberitahukan ini kepada Pak Mahfud MD. Lalu media massa mencecar Pak Mahfud. Pak Mahfud apakah benar-benar tahu? Jawaban Pak Mahfud kemarin lalu itu jawabannya adalah, saya lupa. Ada ya inisial T, saya lupa. Kemudian yang berikutnya ditanya lagi, oh, saya sekarang sudah tidak jadi menteri lagi, sehingga saya tidak berkewenangan untuk menjawab pertanyaan itu. Lah, kok ini siapa inisial T-nya? Jadi bukan soal siapanya dia, tetapi sekuat apakah dia sampai Pak Jokowi dalam kemungkinannya pura-pura tidak tahu, dan Pak Mahfud MD pura-pura lupa. Kemudian bertanya lagi wartawan kepada Pak Listio Sigit, ini gimana nih? Kemudian Pak Listio, oke, kami akan dalami, tapi sejauh ini kami belum mengetahui. Lah, kan sudah dilaporkan kepada Pak Listio sejak lama sekali oleh Pak Beni. Sekarang malah dikatakan polisi akan mencari siapa dia yang sebenarnya, karena sampai sekarang belum diketahui namanya.
Jadi sekali lagi, soal apakah dia Thanos, T itu Thanos gitu ya, ataukah dia The Undertaker gitu, atau siapa, yang pentingnya bagi saya dalam pikiran saya bukan siapa dia, tapi kenapa pejabat-pejabat teratas di Indonesia itu justru malah menutupi siapa sesungguhnya dia gitu. Walaupun kalau misalkan klaim Pak Beni ini benar bahwa dia adalah yang mengendalikan judi online di Indonesia, itu kan benar-benar fatal gitu. Dan kita bakal teringat lagi kasus Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo itu adalah kepalanya dari kepala polisi. Kemudian entah karena satu hal dia ngebunuh anak buahnya sendiri. Dan kemudian ada cerita persengkokolan atau konspirasi bahwa di belakangnya sebenarnya ada orang yang judi online dan sebagainya. Luar biasanya adalah Pak Ferdi Sambo-nya divonis karena pembunuhan, tapi motif pembunuhan itu kenapa tidak diketahui. Isunya adalah karena si anak buah itu mau membocorkan siapa sesungguhnya orang yang menjadi backing kepolisian di judi online itu. Itu isu. Kita nggak tahu itu benar atau tidak. Cuman yang pasti adalah isu itu tidak pernah ditindaklanjuti di pengadilan, dan pengadilan tidak pernah mencari tahu apa motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo kepada anak buahnya itu. Kita nggak tahu. Nah, jadi kalau memang ini benar narasinya seperti ini, maka kita sekarang ada di sebuah negara yang dipimpin oleh elit-elit pejabat yang mereka dikuasai oleh mafia. Jadi dalam konteks ini, kalau ini benar, maka benarkah Pak Jokowi itu bukan lagi petugas partai, tapi petugas mafia? Karena apa? Karena sudah dilaporkan orangnya, dan orang ini merugikan negara dan menyengsarakan rakyat sampai dalam 2 tahun aja 1.200 triliun. Tetapi Pak Jokowi, saya tidak tahu, silahkan tanya kepada orangnya. Kemudian Pak Mahfud MD mengatakan, wah saya lupa siapa dia sebenarnya, dan sekarang saya tidak memiliki kewenangan. Dan kemudian para polisi mengatakan bahwa oke, nanti kami akan cari siapa orangnya, padahal katanya sudah dilaporkan. Nah ini berarti siapa ini si T itu tuh? Dan kenapa sampai pejabat-pejabat publik itu dalam tanda kutip takut padanya gitu? Kan ini ngeri Baraya. Kalau memang seperti ini, berarti Indonesia itu pemimpinnya siapa? Ketika ada judi online yang merugikan masyarakat, kemudian ada Kominfo yang katanya akan menutup situs judi online, akan ngejar-ngejar orang yang dimaksud dan bla 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 bla. Ternyata di lain sisi orang yang dimaksud itu justru malah ditutupi namanya. Oh, tapi kan belum tentu ditutupi. Ya memang ini bentuk kecurigaan, tapi kecurigaan itu masuk akal gitu. Karena Pak Jokowi sendiri sudah dilaporkan tapi mengatakan, saya tidak tahu, silahkan tanya kepada Pak Beni. Ya kenapa tidak Pak Jokowi aja yang nanya gitu? Atau misalkan jawaban yang lebih diplomatis, misalkan seperti ini kalau mau ya, jawaban yang lebih diplomatis gitu. Ya, saya sudah menerima laporan dari Pak Beni terkait dengan inisial T itu, tapi saya belum akan mempublikasikannya karena belum diselidiki. Nah, kalau itu kan lebih diplomatis gitu. Ini malah mengatakan saya tidak tahu, silakan tanya aja ke sini. Saya berharap lah ini Pak Jokowi, khususnya ya kepada Pak Jokowi, banyak sekali orang yang mencintai Pak Jokowi, banyak orang sekali yang menyayangi Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang merakyat, orang yang baik, orang yang memberantas mafia, orang yang menurunkan harga dan lain sebagainya. Banyak sekali fans berat Pak Jokowi. Tetapi kok akhir-akhir ini, di akhir masa jabatan Pak Jokowi yang kedua ini, kok banyak sekali skandal gitu, dan itu terpublikasi dengan blak-blakan gitu. Mulai dari keluarganya yang jadi dinasti, kemudian ngoprek-ngoprek peraturan-peraturan di MA dan di MK, kemudian ada banyak skandal yang di antara para penegak hukum dan sebagainya. Pak Jokowi, please lah, jangan hanya gara-gara saya nggak akan nyalon lagi sehingga saya tidak butuh suara, kemudian semuanya menjadi sangat terbuka ya, seperti ini gitu. Ini kan benar-benar mengkhianati kepercayaan masyarakat Indonesia, benar-benar mengkhianati orang-orang yang mencintai Pak Jokowi dan sebagainya. Please lah, jangan seperti ini terus. Jadi pada akhirnya seperti yang saya katakan tadi itu adalah bahwa kita sekarang tidak lagi takut kepada mafia. Kita sekarang menyayangkan kenapa bahkan orang-orang terkuat di Indonesia yang dipilih dan menang dalam pemilu justru orang yang menutupi mafia itu. Semoga tidak seperti itu. Semoga narasi saya salah, semoga kecurigaan saya salah, semoga, karena saya juga tidak memiliki bukti, tidak memiliki apapun, semoga tidak seperti itu. Tapi kalau seperti itu, ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat, iya, semoga kita semua bisa lepas dari bencana. Semoga kita bisa lepas dari keterpurukan ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah, sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.